Good morning everyone. First of all, thank you for the opportunity given to me to present this material. My name is Mulia Yulinda from Universitas Teknokrat Indonesia. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang populasi, sampel, dan jenis teknik sampling dalam statistika. Materi ini sangat penting dalam penelitian karena berhubungan dengan cara pengambilan data. Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan siapa yang akan diteliti dan bagaimana cara memilih data yang tepat. Karena itu, pemahaman tentang populasi, sampel, dan teknik sampling sangat diperlukan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang digunakan dalam penelitian. Populasi bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda tertentu. Dalam penelitian, populasi menjadi sumber utama data yang akan dianalisis. Contohnya, jika penelitian dilakukan pada mahasiswa di sebuah universitas, maka seluruh mahasiswa di universitas tersebut disebut populasi. Populasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite adalah populasi yang jumlahnya diketahui dengan pasti. Sedangkan populasi infinite adalah populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Dengan memahami populasi, peneliti dapat menentukan ruang lingkup penelitian dengan lebih jelas. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan data penelitian. Dalam penelitian, tidak semua populasi harus diteliti secara langsung karena biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Karena itu, peneliti menggunakan sampel agar penelitian menjadi lebih praktis dan efisien. Penggunaan sampel membuat penelitian lebih cepat dilakukan, menghemat biaya, dan lebih mudah dilaksanakan. Contohnya, dari 1000 mahasiswa, hanya diambil 100 mahasiswa untuk diteliti. Walaupun hanya sebagian kecil, sampel harus tetap mampu mewakili populasi agar hasil penelitian tetap akurat. Selanjutnya, populasi dan sampel memiliki hubungan yang sangat erat dalam penelitian. Populasi merupakan seluruh objek penelitian, sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi tersebut. Walaupun hanya sebagian, sampel harus tetap dapat menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Jika pemilihan sampel dilakukan dengan baik, maka hasil penelitian juga akan menjadi lebih baik dan lebih terpercaya. Sebaliknya, jika sampel tidak sesuai, hasil penelitian bisa menjadi kurang akurat. Karena itu, penentuan sampel menjadi salah satu langkah penting dalam penelitian statistika. Selanjutnya, teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk memilih sampel dari suatu populasi. Teknik sampling membantu peneliti menentukan responden yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan teknik sampling yaitu mempermudah pengumpulan data, menghemat waktu penelitian, dan membuat penelitian menjadi lebih efisien. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kedua teknik tersebut memiliki cara pengambilan sampel yang berbeda. Selanjutnya, probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini dianggap lebih objektif dan adil karena setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama menjadi sampel penelitian. Jenis probability sampling terdiri dari
random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian karena hasilnya dianggap lebih mewakili populasi. Selanjutnya, non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasi. Biasanya teknik ini digunakan jika peneliti memiliki kriteria tertentu dalam memilih responden. Jenis non-probability sampling terdiri dari purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Teknik ini lebih fleksibel dan sering digunakan dalam penelitian sosial atau penelitian tertentu. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak. Semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik ini biasanya dilakukan dengan undian atau sistem acak lainnya. Contohnya, nama mahasiswa diundi untuk menentukan siapa yang menjadi responden penelitian. Teknik ini dianggap sederhana dan mudah digunakan dalam penelitian dasar. Stratified sampling dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok tertentu terlebih dahulu. Setelah itu, sampel diambil dari setiap kelompok agar semua bagian populasi tetap terwakili. Contohnya, mahasiswa dibagi berdasarkan semester, lalu dipilih beberapa mahasiswa dari setiap semester. Teknik ini membantu peneliti memperoleh data yang lebih merata dari setiap kelompok populasi. Selanjutnya, cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Peneliti hanya memilih beberapa kelompok untuk dijadikan sampel penelitian. Contohnya, peneliti hanya memilih beberapa kelas untuk dijadikan objek penelitian. Teknik ini biasanya digunakan jika populasi terlalu luas dan sulit dijangkau seluruhnya. Dengan teknik ini, peneliti menjadi lebih praktis dan menghemat waktu. Selanjutnya, purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu dari peneliti. Responden dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, peneliti hanya memilih mahasiswa yang aktif organisasi untuk dijadikan responden penelitian. Teknik ini digunakan ketika peneliti membutuhkan responden dengan karakteristik khusus. Selanjutnya, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang berkembang dari responden sebelumnya. Biasanya, satu responden akan merekomendasikan responden lain yang sesuai dengan penelitian. Teknik ini sering digunakan untuk penelitian pada kelompok tertentu yang sulit ditemukan. Contohnya, penelitian komunitas tertentu atau kelompok sosial khusus. Dengan metode ini, jumlah responden akan terus bertambah setiap bola salju yang menggelinding. Jadi kesimpulannya, populasi merupakan seluruh objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili data penelitian. Teknik sampling membantu peneliti memilih sampel yang tepat sehingga peneliti menjadi lebih efektif dan hasilnya lebih akurat. Pemilihan teknik sampling yang sesuai sangat penting agar data penelitian dapat dipercaya dan mewakili populasi dengan baik. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua.
That is all for my presentation today. See you next time and have a nice day.